Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ramadhani, NIM 0241011116 dari kelas Data Mining A akan menjawab tugas dari modul 8 tentang Perceptor dan Ensemble Classification. Jadi yang pertama tugasnya itu kita diminta untuk mengulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer, lalu masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4, lalu diminta untuk menentukan akurasi skornya. Untuk soal nomor 2, mengulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer juga. Lalu digunakan perbandingan data tesnya itu 0,3 dan masing-masing menggunakan perbandingan estimator 100, 200, dan 300. Lalu ditentukan akurasinya. Setelah itu, sebelum memulai mengerjakan pada programnya, kita perlu tahu dulu, kita perlu merun apa saja library-library yang dibutuhkan dalam soal ini. Jadi yang pertama, di sini ada library numpy, dialiaskan pada variabel np, lalu ada juga library scalaron, di mana terdapat fungsi dataset ini untuk meload dataset wine dan breast cancer-nya, karena kita diminta untuk dataset wine dan breast cancer. Setelah itu, diimport data wine dan breast cancer-nya dengan fungsi load wine dan load breast cancer. Setelah itu, untuk sekalian processing-nya, ini kita melakukan standarisasi menggunakan standard scalar. Setelah itu, untuk sekalian linear modelnya, kita menggunakan fungsi perceptron nanti untuk modelingnya nanti. Setelah itu juga menggunakan trend test split untuk men-split data trend dan data testingnya nanti. Setelah itu ada akurasi skor karena diminta untuk menuliskan akurasinya juga di sini. Setelah itu juga fungsi bagging classifier untuk ensemble-nya nanti. Setelah itu dirun jika sudah, langsung ke soal nomor 1. Yaitu klasifikasi menggunakan perceptron pada data set Y-nya dulu. Di sini menggunakan data set Y dulu. Yang pertama, saya di sini membuat variabel wine untuk menampung dataset dari wine menggunakan fungsi dataset dan load wine. Nah, setelah itu diklasifikasikan mana yang termasuk kelas dan yang atribut. Di sini yang X ini wine.data menggunakan fungsi data ini untuk menentukan mana yang atribut, sedangkan yang Y ini untuk yang kelas. Nah, setelah itu melakukan train test menggunakan fungsi train test split. Jadi di sini kita diminta ada yang perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Jadi yang pertama menggunakan variabel X tran 1, Y tran 1, YT1, Y tran 1, YT1 menggunakan fungsi train test split untuk parameter XY dengan test size-nya ini 0,2, 0,3, dan 0,4. Untuk train 2 dan train test 2 dan 3 ini ikut dengan train test size-nya masing-masing. Kalau yang train test 2 ini 0,3 test size-nya, kalau yang train test 3 ini test size-nya 0,4. Setelah itu melakukan standarisasi menggunakan standard scalar pada dataset Y. Di sini menggunakan variabel SC untuk menampung standard scalar, fungsi standard scalar-nya. Setelah itu di fit transform, jadi SC ini standard scalar-nya ini dipanggil fungsinya, lalu menggunakan fungsi speed extern 1, fit extern 1. Nah, setelah di fit, setelah itu ditransform, jadi extern 1 std untuk variabelnya, itu ditransform dari extern 1-nya. Setelah itu yang xt1 std ini juga ditransform xt1. Berlaku juga untuk yang test size 0,3 dan 0,4. Yang 0,3 ini untuk yang 0,4. Setelah itu melakukan perception classifier. Klasifikasi perceptronnya. Yang pertama membuat variabel PCN dengan perceptronnya ini eta 0 sama dengan 1 dan random set-nya ini 100. Jadi eta 0 sama dengan 0,1 ini, eta 0 ini merupakan
variabel yang digunakan untuk berapa kali proses updating-nya. Untuk random state ini digunakan agar data setnya nanti tidak berantakan. Gitu. Setelah itu, mempredik datanya menggunakan fungsi predik, di feed dulu, lalu dipredik. Nah, setelah itu di print akurasi skornya menggunakan fungsi akurasi skor dengan JTest1 dan JPRED1. Nah, di sini persen D3F ini maksudnya mau ada berapa angka di belakang komanya. Gitu. Di sini saya menggunakan 3 saja. Nah, bisa dilihat untuk akurasinya jika TSS-nya itu 0,2 itu akurasinya 0,965. Untuk jika akurasinya itu TSS-nya 0,3 nanti akurasinya 0,965. Jika TSS-nya itu 0,4 nanti akurasinya 0,969. Nah, setelah itu selanjutnya melakukan klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset yang risk cancer. Untuk tahapan-tahapannya itu sama yang dataset wine tadi. Jadi pertama di-load dulu datanya, lalu diklasifikasikan mana yang atribut, mana yang kelas. Setelah itu melakukan trend test menggunakan trend test split pada masing-masing test size-nya. Setelah itu melakukan standarisasi menggunakan standar scalar. Lalu sama yaitu melakukan klasifikasi perseptronnya. Untuk akurasinya bisa dilihat untuk yang test size-nya itu 0,2 itu akurasinya 0,965, sedangkan test 0,3 akurasinya itu 0,965, dan untuk akurasi tes size 0,4 itu ada 0,969. Oke, setelah itu lanjut pada soal nomor 2, yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perseptron pada dataset wine dan base cancer juga. Lalu menggunakan perbandingan tesnya itu 0,3 dan menggunakan perbandingan N estimator 100, 200, dan 300. Lalu diminta untuk menuliskan akurasi skornya. Ya, langsung pada klasifikasi bagging pada dataset wine. Yang pertama, di-load dulu datasetnya, sama seperti yang tadi, di-load datasetnya menggunakan fungsi dataset load wine. Setelah itu ditentukan mana yang kelas, mana yang atribut menggunakan variabel XY dengan fungsi data dan target. Setelah itu melakukan trend test pada test size 0,3, karena pada soal kita diminta untuk test size-nya itu 0,3. Yaitu untuk programnya X-Trend1, Y-Test1, Y-Trend1, Y-Test1 dengan menggunakan fungsi trend test split dengan variabel dengan parameter XY dan test-nya itu 0,3. Lalu melakukan standarisasi menggunakan fungsi standar scalar dari library scalar. Setelah itu melakukan fit transform. Yang pertama di fit dulu menggunakan fungsi fit dengan X-Trend1. Lalu setelah di fit kita transform datanya. Setelah itu kita melakukan bagging test. Kita melakukan bagging modelnya. Bagging ensemble-nya. Nah, yang pertama saya membuat variabel PCN untuk menampung perseptron. Fungsi perseptron dari library scalar. Setelah itu dengan eta 0-nya itu 0,1 dan random set 100. Nah, setelah itu membuat variabel BC1 untuk memanggil fungsi bagging classifier dari library scalar. Di sini dengan base estimatornya PCN, n estimatornya 100, dan n job-nya ini negatif 1. Jadi base estimator ini digunakan untuk model apa yang mau digunakan dalam klasifikasi ini.
Setelah itu untuk n estimator ini digunakan untuk menentukan berapa jumlah classifier yang mau dieksekusi. Setelah itu untuk n jobs ini berhubungan sama data trainingnya. Jadi jika nilai n job ini semakin tinggi, proses training datanya itu akan semakin cepat. Setelah itu melakukan predik menggunakan di-fit dulu menggunakan fungsi fit, lalu dipredik menggunakan fungsi predik. Nah, setelah itu menentukan akurasi skornya menggunakan fungsi akurasi skor. Nah, ini untuk yang n estimatornya 100. Berlaku juga untuk yang n estimatornya 200 maupun 300. Jadi hampir sama. Ini pertama memanggil fungsi bagging classifiernya dulu dengan base estimator sama dan n jobnya sama, tapi di sini n estimatornya 200. Lalu dipredik juga, setelah itu ditentukan akurasi skornya. Berlaku juga untuk yang bagging classifier yang ketiga. Di sini bedanya n estimatornya 300. Nah, jika dijalankan seperti ini, untuk akurasi skornya bisa dilihat yang estimatornya 100 itu akurasi skornya 0,981. Untuk yang n estimatornya 200 ini akurasinya 0,977. Untuk yang estimatornya 300 0,969. Selanjutnya pada klasifikasi bagging pada dataset disk cancer. Yang WN sudah, sekarang yang disk cancer. Yang pertama di-load dulu data disk cancer-nya menggunakan fungsi dataset dari scikit-learn dan load disk cancer fungsinya. Setelah itu yang X ini yang atribut, yang Y ini yang kelas. Lalu di split datanya, di split menggunakan train test split dengan test size-nya itu pada soal 0,3. Setelah itu melakukan standarisasi menggunakan fungsi standar scalar dari library scikit-learn. Setelah itu di transform datanya, di fit dulu datanya menggunakan fungsi fit, lalu ditransform menggunakan fungsi transform. Di sini extend 1 dan ditransform ke extend 1. Extend 1. Nah, setelah itu dilakukanlah bagging ensemble pada dataset disk cancer-nya. Ya, hampir sama. Pertama, PCN menggunakan variabel PCN dengan perseptronnya ini eta-nya 0,1, random set-nya ini 100. Nah, setelah itu juga ini juga sama menggunakan n estimator 100, 200 dan 300. Tapi pertama dipanggil dulu library bagging classifier-nya menggunakan variabel BC1. Dengan base estimatornya PCN, n estimatornya 100, n job-nya ini negatif 1. Setelah itu dilakukan data predik. Pertama di-feed dulu datanya dengan memanggil bagging classifier 1. Lalu menggunakan fungsi feed, xtrain 1 std, dan ytrain 1. Nah, setelah di-feed, di-print akurasi skornya menggunakan ini perintah print dengan ini ada persen 3F, N3F maksudnya ada 3 angka di belakang koma dengan akurasi skornya itu YT1, YPRED 1. Nah, setelah itu berlaku juga untuk yang N estimator 200 dan N estimator 300. Jadi programnya hampir sama seperti yang bahkan sama yang dataset load, yang dataset wine. Nah, jika dijalankan seperti ini, untuk akurasi dari n estimator 100 itu ada 0,981. Untuk akurasi bagging classifier dengan n estimatornya 200 itu 0,982. Sedangkan akurasi dari bagging classifier dengan n estimator 300 itu ada 0,969.
Oke, jadi sekian penjelasan dari tugas modul 8, Perceptron dan Ensemble Classification. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.